Eccomi. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Run to You. Film ini menceritakan tentang seorang pria milioner yang merupakan seorang playboy kelas kakap dan selalu berhasil dalam menaklukkan para wanita. Lalu pada suatu ketika, pria ini berkenalan dengan seorang wanita cantik yang mengalami lumpuh kaki akibat kecelakaan. Pria ini pun lalu ditantang oleh teman-temannya untuk mendekati wanita tersebut sampai dia berhasil mendapatkan cinta satu malam. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang pria yang bernama Gianni. Namun si Gianni ini selalu memakai nama palsu untuk berkenalan demi mengejar cinta satu malam dengan para wanita yang baru dikenalnya. Di umurnya yang udah menginjak 49 tahun, Gianni dikenal sebagai playboy kelas kakap yang selalu bercerita tentang pengalamannya kepada teman-temannya. Pada suatu ketika, Gianni mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu kalau ibunya yang bernama Maria telah meninggal dunia dan akan dimakamkan hari ini. Sesampainya di tempat pemakaman, Gianni kemudian menghampiri gerombolan orang yang ia pikir akan memakamkan ibunya. Namun begitu sadar kalau dia berada di tempat yang salah, Gianni akhirnya langsung mencari orang-orang yang dia kenal ke tempat lain. Dalam upacara pemakaman tersebut, Gianni lalu bertemu dengan saudara kembarnya tapi nggak serupa yang bernama Ruggieri. Di sana, Ruggieri meminta Gianni untuk berkunjung ke apartemen ibu mereka, siapa tahu dia ingin mengambil barang-barang untuk mengenang Maria. Setelah pemakaman itu selesai, Gianni langsung pergi ke apartemen ibunya dan melihat beberapa barang yang masih tersimpan dengan baik. Tiba-tiba datang tetangga Maria yang bernama Alessia dan mengira kalau Gianni nggak bisa berjalan karena dia duduk di kursi roda. Ketika Gianni nggak sengaja menjatuhkan barang ibunya, dia malah memanfaatkan kejadian itu untuk mengintip Gunung Merbabu dan kembarannya. Gianni pun lalu bercerita tentang kematian ibunya, dan waktu Alessia kembali ke apartemennya, Gianni langsung bersyukur kalau ibunya punya tetangga yang cantik. Setelah pulang dari apartemen ibunya, Gianni kemudian mengecek kesehatan pada temannya yang bernama Dr. Dario. Di sana, Gianni juga mengatakan kalau dia akan menaklukkan tetangga ibunya, tapi Dario mengingatkan kalau umurnya udah nggak muda lagi. Gianni yang udah sesepuh dalam urusan cinta satu malam, ternyata merupakan pemilik pabrik sepatu yang cukup terkenal di Italia. Sebagai pengusaha, Gianni selalu mengutamakan inovasi dari produknya, dan dia juga nggak segan-segan memecat karyawan jika mereka hanya pinter ngomong tanpa bukti apapun. Begitu rapat mereka udah selesai, Gianni kemudian meminta asistennya yang bernama Lucy untuk menyiapkan pakaian yang terlihat lusuh. Setelah itu, Gianni segera pergi ke apartemen ibunya dan langsung mendatangi Alessia untuk mengajaknya ngopi berdua. Nah, sebenarnya Alessia ingin menolak ajakan itu karena lagi sibuk, tapi dia jadi merasa kasihan pada kondisi Gianni yang terlihat kesepian. Lalu di waktu Gianni ingin menyiapkan kopi bagi mereka berdua, dia sempat mengalami kesulitan untuk mengambil barang-barang yang berada di tempat tinggi. Di saat mereka mengobrol, ternyata Alessia bisa mengetahui kalau Gianni selalu menatap Gunung Merbabunya dengan tajam. Awalnya, Alessia menganggap kalau Gianni adalah seorang pengangguran, tapi Gianni akhirnya mengaku kalau dia adalah pemilik perusahaan sepatu yang bermerek Highspeed.
Sebelum Alessia keluar dari apartemen, dia kemudian ingin mengundang Gianni untuk makan siang dengan keluarganya yang tinggal di pedesaan. Gianni pun langsung mengiyakan ajakan tersebut karena dia berpikir kalau Alessia menyukai kekayaannya dan akan mengenalkannya kepada keluarganya. Kemudian saat Gianni keluar dari apartemen ibunya, Alessia tiba-tiba memanggilnya dari jendela untuk memberikan alamat rumah dari orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Gianni akhirnya datang ke alamat tersebut dan dia juga udah membeli kursi roda yang baru untuk memudahkan sandiwaranya. Karena Gianni memarkir mobilnya agak jauh, dia jadi tersiksa menaiki kursi rodanya dan setibanya di sana bunga bawaannya malah digigit sama Anabul. Alessia pun akhirnya mengenalkan Gianni pada kedua orang tuanya dan di dalam mereka juga bertemu dengan nenek Alessia yang bernama Margherita. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba datang adik Alessia bernama Chiara yang dalam kondisi lumpuh akibat kecelakaan. Ternyata si Alessia ini sengaja mengenalkan Gianni kepada Chiara karena menurutnya mereka berdua bisa sama-sama cocok akibat mengalami kondisi yang sama. Setelah mereka selesai makan bersama, Gianni dan Chiara sama-sama bercerita soal pekerjaan mereka, di mana Chiara adalah pemain biola untuk sebuah orkestra. Walaupun lumpuh, Chiara juga hobi shopping seperti wanita lain, dan dia merupakan pemain tenis yang sering bertanding dengan sesama atlet disabilitas. Nemmeno a me piacciono gli appuntamenti al buio. Io gioco a tennis, ma non è il mio lavoro. Keesokan harinya, Gianni kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Chiara kepada teman-temannya. Sebenarnya, Gianni merasa malu untuk membicarakan hal tersebut. Tapi tiba-tiba aja mereka semua menantang Gianni apakah playboy sesepuh seperti dia bisa menjalin hubungan dengan Chiara. Sementara itu, Alessia yang ingin mengembalikan jaket Gianni tiba-tiba bertemu dengan Ruggieri yang kebetulan sedang berada di apartemen Maria. Di sana, Alessia bertanya apa penyebab lumpuhnya Gianni, tapi Ruggieri yang tahu kalau saudaranya seorang playboy nggak mau memberikan penjelasan apapun. Gianni yang merasa tertantang dengan ucapan teman-temannya, kemudian mencoba menelpon Chiara yang terhubung pada voicemail. Setelah itu, Gianni kembali melakukan rutinitasnya untuk jogging di sekitar kantor, dan begitu dia selesai, Lucy tiba-tiba memberitahu kalau ada seorang wanita yang ingin mencarinya. Chiara yang mendengar pesan suara dari Gianni, lalu jadi penasaran dengan lokasi perusahaan ini, dan datang untuk memberitahu kalau dia nggak bisa memenuhi ajakan kencannya. Chiara pun mengatakan kalau di hari itu dia ada pertandingan tenis, dan begitu Chiara keluar, Gianni langsung menyuruh Lucy untuk mencarikannya kursi roda. Beberapa hari kemudian, Gianni akhirnya datang ke sebuah tempat untuk melihat pertandingan Chiara. Setelah pertandingan itu selesai, Gianni merasa kesal dengan kursi rodanya yang rusak, dan karena panik dia langsung duduk di sebuah kursi roda yang gak taunya adalah milik Chiara. Keesokan harinya, Lucy datang untuk mengembalikan kursi roda milik Chiara dan menyampaikan ucapan terima kasih dari Gianni karena udah baik hati meminjamkan kursinya. Mereka berdua lalu membicarakan tentang kondisi kesehatan Gianni, dan Lucy merasa kagum pada Chiara yang terlihat kuat dalam menjalani kehidupannya. Lei potrebbe avere una possibilità. Per una donna come lei, l'ottimismo. Mengetahui kalau Chiara adalah pemain biola, Gianni kemudian mencari jadwal orkestra untuk menonton penampilannya. Lucy pun tahu kalau Gianni ingin mempermainkan Chiara, sehingga dia langsung memperingati bosnya agar nggak melakukan hal itu karena Chiara adalah wanita yang baik hati.
Gianni yang akan menonton pertunjukan tersebut lalu menyewa sebuah skuter dari seseorang agar tangannya nggak pegel-pegel seperti menggunakan kursi roda. Setibanya di tempat tujuan, Gianni akhirnya bisa melihat penampilan Chiara yang menurutnya sangat berbakat di balik kondisi kesehatannya. Setelah pertunjukan itu selesai, Gianni kemudian memberikan kejutan kepada Chiara yang nggak menyangka kalau dia menyaksikan penampilannya. Gianni lalu mengajak Chiara untuk makan malam di sebuah restoran dan memberitahu kalau dia sengaja memesan tiket pertunjukan ini dari jauh-jauh hari. Signori, mi permetto. Dalam perbincangan itu, Chiara juga membahas tentang keluarga Gianni dan sebelumnya dia udah diberitahu oleh Alessia kalau Maria telah meninggal dunia. Namun Gianni enggan membicarakan hal tersebut karena sejak kedua orang tuanya bercerai, dia memilih hidup sendirian sampai menjadi pengusaha sukses. Quando i miei si sono divisi, mio fratello abbiamo dovuto decidere che un vigliacco, mio fratello un coglione. Setelah makan malam itu selesai, Gianni kemudian mengantar Chiara untuk kembali ke hotel tempatnya menginap. Ternyata pertemuan hari ini bisa membuat Chiara merasa jatuh hati pada Gianni. Tapi pada saat itu, Chiara belum siap untuk lanjut ke tahap yang lebih jauh dan meminta Gianni untuk segera pulang. Lalu pada suatu ketika, Gianni bertemu dengan Dario dan bertanya apakah pria disabilitas bisa bericikiwir dengan seorang wanita. Dario pun tahu kalau Gianni ingin bermain dengan Chiara. Tapi sebagai teman yang baik, Dario memberi saran agar Gianni melupakan tantangan itu dan berkata jujur tentang kondisinya. Kemudian di malam harinya, Gianni mencoba untuk menelpon Chiara dan ingin mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Chiara pun langsung bercerita tentang ajakan tersebut pada Alessia, sehingga Alessia bisa mengetahui kalau adiknya itu sedang jatuh cinta kepada Gianni. Sesuai dengan undangan tersebut, Chiara lalu datang ke rumah Gianni yang menurutnya sangat luas dan berisi banyak perabotan mewah. Di sana, Chiara lalu bercerita tentang kecelakaan yang dia alami, di mana mobilnya berguling sampai 4 kali dan akhirnya dia terpaksa kehilangan kakinya. L'altro di fronte a me si è rotto la clavicola. Ketika makan malam itu udah selesai, Gianni lalu memberikan kejutan kepada Chiara dengan mengubah tempat makan tersebut menjadi kolam renang. Setelah selesai berenang, Gianni langsung mengambil foto mereka untuk membuktikan kepada teman-temannya kalau dia telah berhasil menaklukkan Chiara. Lalu pada suatu ketika, Gianni tiba-tiba mendapat nasihat dari Lucy untuk mengaku kepada Chiara kalau dia adalah orang normal. Di hari itu juga, Gianni kemudian berkunjung ke apartemen Chiara, dan ketika mendengar Chiara berlatih biola, Gianni sempat ada keinginan untuk mengakui kebohongannya. Pada pertemuan itu, Chiara bercerita kalau dulu dia punya seorang kekasih yang pergi meninggalkannya setelah mengetahui kalau dia telah lumpuh. Chiara pun menganggap kalau hal itu merupakan hal yang wajar, tapi dia menjadi kecewa karena ternyata kekasihnya itu udah lama berselingkuh dengan wanita lain. Quando ero piccola mi portava sempre con lei nella buca dell'orchidea. Quello mi ha ferito, il fatto che mi abbia mentito. Kemudian di malam harinya, Gianni terpaksa mengajak Dario dan Lucy ke sebuah restoran karena Chiara ingin berkenalan dengan teman-temannya. Di mobil, mereka berdua lalu mengingatkan Gianni agar mengakui kebohongannya, dan jika dia nggak berani berbicara jujur, maka Lucy mengancam untuk membongkar sandiwaranya kepada Chiara. Ketika mereka berempat makan malam bersama, Dario dan Lucy terus aja mendesak Gianni untuk mengungkap kebohongannya yang membuatnya merasa gugup dan gak sengaja menyenggol kecap. Gianni pun beralasan kalau Chiara belum siap untuk mengetahui kenyataan ini dan pasti akan membuatnya merasa sangat kecewa.
Keesokan harinya, Ruggieri tiba-tiba datang menemui Alessia untuk memberitahu kalau Gianni udah berbohong kepada mereka. Di hari itu juga, Alessia membuat janji untuk bertemu dengan Gianni, dan saking kesalnya, dia langsung menampar Gianni di depan banyak orang. Alessia yang mengetahui perasaan adiknya, lalu menyuruh Gianni agar mengungkap sandiwaranya, dan dia akan memberinya waktu selama 2 hari. Namun Gianni meminta waktu yang lebih lama dengan alasan dia ingin mencari kesempatan dan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Chiara. Gianni yang merasa bingung dengan masalah ini kemudian datang menemui ayahnya yang bernama Fabio. Di sana Gianni akhirnya bercerita tentang masalahnya itu kepada sang ayah yang juga memberi nasihat kalau Gianni harus segera berkata jujur kepada Chiara. Capace di stare con una sola donna. Allora perché non sei venuto al funerale? Sementara itu di tempat lain, Alessia yang masih merasa marah kepada Gianni kemudian meminta Chiara untuk menjauhinya. Namun ternyata Chiara udah tahu tentang kondisi Gianni karena sebagai orang disabilitas dia bisa merasakan kalau Gianni sangat berbeda dari dirinya. Come lei, come tutti voi. Non è mai stato un disabile. Walaupun Chiara udah mengetahui dari awal pertemuan mereka, dia sengaja membiarkan sandiwara tersebut karena dia merasa bahagia bisa disukai seorang pria. Chiara pun malah takut kalau Gianni akan berkata jujur, karena jika itu terjadi, dia terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada hubungan mereka. In cambio di una bugia. Regalo non si rifiuta mai. Lalu pada suatu ketika, Gianni mengajak Alessia, Lucy, dan Dario untuk mengikuti perjalanan rohani ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Paolo yang tiba-tiba aja meminta Gianni untuk ikut bersamanya. Tu, seguimi. Di waktu mereka berbicara berdua, Paolo langsung menyuruh Gianni untuk bangun dari kursi rodanya karena dia tahu kalau Gianni hanya berpura-pura. Ternyata Paolo ini udah lama berada di antara orang-orang disabilitas, sehingga dia bisa mengetahui kebohongan Gianni dan memintanya agar gak bermain-main dengan kondisi kesehatannya. Perché io disabili li conosco. Di saat mereka semua akan pulang, Gianni tiba-tiba aja menyelamatkan Chiara yang hampir ditabrak oleh sebuah truk. Chiara pun kemudian berpura-pura kalau perjalanan ini mendatangkan keajaiban bagi Gianni, tapi Gianni jadi merasa malu untuk ikut pulang bersama mereka. Sejak hari itu, Gianni jadi merasa sangat bersalah karena sandiwaranya ini mengecewakan Chiara dan orang-orang terdekatnya. Gianni lalu pergi ke makam Maria untuk bercerita tentang kesalahannya dan mengatakan kalau sebenarnya dia merasa jatuh hati kepada Chiara. Keesokan harinya, Gianni kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada Lucy dan ingin memberikannya hadiah. Namun ternyata Lucy udah mengirimkan surat pengunduran dirinya lewat email karena dia merasa sangat kecewa memiliki seorang atasan yang gak punya hati. Di saat mereka mengadakan rapat, Gianni yang dipenuhi dengan rasa bersalah lalu mulai bersikap rendah hati dan memuji hasil kerja dari bawahannya. Bahkan, Gianni langsung menyetujui sebuah ide dari seorang pegawai yang ingin membuat sepatu olahraga bagi orang-orang disabilitas seperti Chiara. Setelah rapat itu selesai, Gianni langsung pergi ke pedesaan untuk meminta maaf kepada Margherita atas apa yang udah dia lakukan. Di sana, Margherita bisa merasakan ketulusan cinta dari Gianni, sehingga dia menyuruh Gianni agar segera menyusul Chiara yang sedang dalam perjalanan untuk mengikuti sebuah konser. Dari informasi yang diberikan oleh Margherita, Gianni lalu menyetop sebuah bis yang ditumpangi rombongan konser untuk meminta maaf kepada Chiara. Namun Chiara meminta Gianni untuk segera pergi,
karena sebagai wanita disabilitas, dia sadar kalau Gianni nggak akan pernah bahagia jika hidup bersamanya. Non ho bisogno di nessuno. Beberapa hari kemudian, Gianni yang lagi dipenuhi dengan rasa penyesalan secara nggak sadar udah memaksakan dirinya untuk berlari. Tentu aja hal itu menyebabkan jantungnya berdebar dengan sangat cepat, dan di waktu merasa kelelahan, Chiara tiba-tiba aja datang untuk menemuinya. Mengetahui kalau Gianni tulus mencintainya, Chiara akhirnya mau memberikan maaf dan langsung mengajaknya untuk pulang. Beberapa waktu kemudian, Gianni akhirnya merayakan ulang tahunnya yang ke-50 bersama dengan Chiara dan orang-orang terdekat mereka. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Run to You. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.